Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kailani, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Di sini saya masih melanjutkan hasil bacaan saya dari dua buku. Bukunya masih sama, yakni pertama adalah The History of the Quranic Text karya Profesor Al-Azami dari bab 11 sampai bab 13, dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal dari bab 9 dan penutup. Di sini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya itu mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang berpijak terhadap teks tersebut meminimalkan keragaman bacaan. Scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi pembacaan teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensial tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan dalam simbol-simbol yang sama. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran tentu dapat diminimalkan atau dihindari apabila seseorang itu memiliki hafalan yang kuat atau paling tidak memiliki keakraban yang tinggi terhadap teks Al-Quran. Menurut penjelasan tradisional, kekeliruan pembacaan teks Al-Quran lah yang mendorong dilakukannya penyempurnaan terhadap Rosem Al-Quran atas prakarsa otoritas politik seperti Zaid ibnu Samiyah dan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Pemusnahan seluruh bentuk teks non-Utsmani hingga taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Pada gilirannya, kedua gerakan di dalam tubuh umat Islam sama-sama mencapai tujuannya dalam bentuk kompromi. Pada tataran praksis, teks Utsmani itu berhasil memaparkan dirinya sebagai satu-satunya teks Al-Quran yang disepakati. Sementara dalam teori, bentuk-bentuk riwayat bacaan non-Utsmani juga diakui keberadaannya sebagai bacaan Al-Quran. Bentuk-bentuk kompromi yang dicapai terlihat tidak bertahan lama. Kecenderungan yang kuat ke arah unifikasi bacaan Al-Quran semakin mengental dengan penerimaan teks Utsmani sebagai satu-satunya teks Al-Quran pada tataran praksis. Pada abad kedua Hijriyah, pendiri mazhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas, merupakan orang pertama yang secara tegas menolak keabsahan penggunaan bacaan Ibnu Mas'ud dalam sholat. Pembatasan kebebasan pembacaan teks Al-Quran pada gilirannya itu melahirkan berbagai upaya untuk menghimpun ragam bacaan yang ditransmisikan dari generasi-generasi sebelumnya. Eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksinya Scriptio Plena untuk menyalin mushaf telah mendorong gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi bacaan Al-Quran sekitar abad kedua Hijriah. Hasilnya, dengan dukungan penuh otoritas politik, ortodoksi Islam membatasi dan menyepakati eksistensi
Qiraah 7 atau Qiraah Sab'ah yang dihimpun Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid atau yang lebih dikenal Ibnu Mujahid, pakar qiraah dan ilmu-ilmu Al-Quran dari Baghdad, sebagai bacaan-bacaan otentik atau lectio vulgata dari Textus Receptus. 7 imam qiraat dari Qiraah Sab'ah diantaranya adalah Imam Nafi di Madinah dengan perawi Warsi dan Qulun, Imam Ibnu Katsir di Mekah dengan perawi Al-Bazi dan Qunbul, Imam Ibnu Amir di Damaskus dengan perawi Hisham dan Ibnu Dakhwan, Imam Abu Amr di Basrah dengan perawi Al-Duri dan Al-Susi, Imam Asim di Kufah dengan perawi Hafiz dan Syu'bah, Imam Hamzah di Kufah dengan perawi Khalaf dan Khalad, dan Imam Al-Kisai di Kufah dengan perawi Al-Duri dan Al-Haris. Sejumlah otoritas Sunni mengklaim bahwa 7 qiraat yang telah disebutkan tadi sebagai bacaan mutawatir dalam proses transmisinya, yang mana mutawatir di sini adalah salah satu kriteria penerimaan keabsahan bacaan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yakni pertama, terdapatnya suatu konsensus atau ijma para sarjana muslim dari masa yang sangat awal hingga masa kini tentang kemutawatirannya. Yang kedua, perhatian penuh dari para sahabat dan generasi muslim berikutnya terhadap Al-Quran pasti mencakup ketidakterputusan bacaan. Yang ketiga, jika 7 bacaan tersebut tidak ditransmisikan secara mutawatir, maka Al-Quran pun tidak dapat dipandang telah ditransmisikan secara mutawatir. Yang keempat, jika bacaan-bacaan tersebut tidak dipandang secara mutawatir, maka hal yang sama dapat diterapkan di beberapa terma Al-Quran seperti Malik dan Malik, yang akan membawa konsekuensi penerimaan salah satu bacaannya yang tepat merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak berdasar. Penolakan bacaan di luar tradisi teks Utsmani, atau lebih tegas lagi di luar bacaan kanonik yang 7, bisa dilihat dari pengelompokan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah bacaan mutawatir, yaitu qiraah 7, yang dipandang sebagai bacaan kanonik untuk Textus Receptus. Yang kedua adalah bacaan masyhur, yaitu qiraah 10 dan qiraah para sahabat Nabi, yang tidak lagi digunakan dalam makna umum diakui, tetapi dalam terminologi mustalahah merujuk kepada peringkat kedua setelah tawatur. Yang ketiga adalah qiraah syadz, yaitu qiraah yang di luar dari qiraah yang diakui. Di sini masih diperdebatkan apakah mencakup di luar qiraah 7 atau qiraah 10 atau yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran, dan pada permulaan abad ke-4 Hijriah dengan penerimaan ortodoksi 7 bacaan
yang dihimpun Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi Mesir pada tahun 1923. Al-Quran edisi Mesir ini telah berhasil mencapai keseragaman yang hampir absolut terhadap teks dan bacaan Al-Quran. Akan tetapi, implikasi dari proses standarisasi ini dalam kenyataannya telah mempersempit ruang gerak berbagai upaya untuk memikirkan kembali Islam yang setia berpijak pada akar spiritualnya. Hal ini dikarenakan upaya-upaya semacam itu hanya bertumpu pada tradisi teks dan bacaan tunggal yang disepakati, atau meminjam istilahnya Muhammad Arqon, berpijak pada korpus yang tertutup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.